Bagaimana Bapak Sekali Suhartono selaku guru mata pelajaran sejarah, dan bagaimana Bapak Iwan Ridwan selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan Bapak Bina selaku guru mata pelajaran PPKN. Nah, pada hari ini kami dari kelas 11 SKD akan menampilkan apa yang telah kita amati selama beberapa minggu lalu. Hari ini kami akan menampilkan sebuah drama mengenai perluasan teknologi pemerintahan Indonesia. Semoga teman-teman di sini bisa menyaksikan dan menikmati apa yang telah kami tampilkan. Panglima Perang Tertinggi Jepang Wilayah Selatan Asia Tenggara Jenderal Besar Terauchi Hisaichi memanggil 3 anggota PPKI, yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk datang ke markasnya di Dawat, Vietnam pada tanggal 9 Agustus 1945 bertepatan dijatuhkannya bom nuklir di Nagasaki. Soekarno, Hatta, dan Rajiman terbang menuju Dawat. Mereka berangkat menumpang pesawat di Kemayoran pada pukul 5. Pada 12 Agustus 1945, mereka berangkat menuju ke kantor Jenderal Terauchi. Mereka dijadwalkan bertemu dengan Terauchi sekitar pukul 10 pagi. Apa tujuan Tuan Terauchi untuk mengundang kamu ke dalam? Tuan, seperti yang telah kita sepakati, Indonesia akan meraih kemerdekaannya. Tanggal yang telah ditetapkan adalah 24 Agustus 1945. Kami sangat berterima kasih atas keputusan Jepang. Namun, kami berharap kemerdekaan diberikan agar kemerdekaan yang sejati, tanpa ada syarat yang berat. Setelah pertemuan itu, rombongan Soekarno dan Hatta meninggalkan Dawat untuk kembali menuju Saigon pada pukul 12 siang dan mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta pada 14 Agustus 1945. Kedatangan rombongan itu disambut ribuan orang yang ingin meninggalkan sambutan. Selamat datang, Bu. Kami dan rombongan sudah kembali lagi di tanah air. Kami senang sekali. Terima kasih. Kami masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa kita. Bu, maaf, ada yang perlu kami sampaikan. Kami sudah mendengar bahwa Jepang menyerang pada Sekutu. Benar begitu, kawan? Benar. Bu, saya yakin Anda tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi. Jadi tolong, Bu, segera dan secepatnya kita harus memproklamasikan kemerdekaan negara ini. Tolong, Bu. Sabar. Tolong sabar. Kita tunggu waktu. Secepat dan tepat kita memproklamasikan kemerdekaan. Apabila waktu katakan bahwa Indonesia akan merdeka, segera jarum berbuah. Sekarang dapat dikatakan Indonesia akan merdeka sebelum jarum berbina. Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sukarno beserta rekan-rekannya bertemu Soekarno dan Hatta untuk membicarakan detik-detik kemerdekaan. Sekembalinya Soekarno dan Hatta dari Dawat, Indonesia yang tengah dijajah oleh Jepang mengalami kekosongan kekuasaan akibat terjadinya perang Pasifik antara Jepang dengan Sekutu. Sesaat setelah mereka membuka kawah dari Sekutu dalam perang Pasifik, golongan Hitler merasa momen ini menjadi waktu yang tepat
menunda lagi? Jepang telah kalah. Ini adalah saatnya kita merebut kemerdekaan kita sendiri. Sebenarnya, saya mengerti semangatnya. Namun, kita perlu mempertimbangkan segala aspek. Saya setuju dengan kamu. Kita tidak boleh membawa waktu. Semakin lama kita menunda, semakin besar kita yang dihadapi. Saya mengerti sesalah dengan kami. Namun, kita harus menghadapi. Proklamasi ini adalah langkah yang sangat penting. Kita harus memastikan semua berjalan sesuai. Rencana apa lagi harus kita tunggu? Jepang sudah hancur. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada diri mereka. Seperti, kita sudah benar. Kita akan mengadakan rapat dengan PPKI untuk membahas Rapat? Kita tidak punya waktu untuk rapat-rapat. Kita harus ikut sekarang. Sebaliknya, permohon pengertian. Kita tidak bisa berpindah berdua. Kita harus memikirkan masa depan bangsa ini. Kita akan bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Kawan-kawan, siang tadi saya sudah menghadap Bung Karno dan Bung Hatta untuk menanyakan detik-detik pembacaan proklamasi. Namun sepertinya beliau berdua masih belum bisa untuk segera melakukannya agar ada hal perjanjian dengan Jepang. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah. Ini saatnya kita bertindak. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju, Bung. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Kita harus bertindak cepat. Telah melakukan rapat yaitu pada pukul 10 malam. Tikana dan rekan-rekannya menemui Bung Karno untuk segera mempercepat pembacaan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak dengan alasan tidak dapat melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI dan akan menanyakan hal ini kepada para wakil PPKI keesokan harinya. Selamat malam. Apakah ada Bung Karno? Ya, selamat malam. Ini dengan siapa? Saya Usana. Dengan dari ingin bertemu dengan Bung Karno. Baik, apa saya tunjukkan dulu? Ada perlu apa kalau datang malam-malam ke sini? Bung Karno, kami mohon agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. tunggu dulu di sana. Proklamasi tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang. Ada risiko yang harus kita perhitungkan. Sekitar jam 11 malam, Hatta, Ahmad Subarjo, Bung Karno, dan Iwa Kusuma Sumantri datang ke rumah Soekarno untuk melaporkan rencana sidang PPKI pada hari berikutnya. Hatta dan yang lainnya, mari kita bahas. Bagaimana perkembangan persiapan sidang? Sidang sudah siap dilaksanakan. Agenda besok adalah mempersiapkan dasar negara kita. Tetapi saya masih memastikan proklamasi harus segera dilaksanakan. Tidak bisa menunggu lagi. Rakyat tidak siap. Jepang sudah kalah. Benar Soekarno. Ini tidak kata menunda. Proklamasi harus segera diumumkan. Malam ini juga. Kami harus berhati-hati. Jika kita dijabat, bisa menimbulkan kekacauan. Kita masih ada di sini. Kita butuh dukungan semua pihak, termasuk Pak Presiden PPKI. Anak-anakku, ini bukan keputusan muda. Saya harus berunding terlebih dahulu dengan para anggota PPKI yang lain. Tolong sampaikan pada rekan kalian, saya tidak bisa melakukan tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Jadi, semuanya harus dibicarakan terlebih dahulu. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumbuhan darah. Ini leherku. Bereslah aku ke pojok sana. Dan sudah jelas. Para pemuda pun keluar dan meninggalkan rumah Soekarno dengan perasaan kecewa. Mereka kembali bertemu di asrama Bapeti, Jalan Cikini nomor 71 Jakarta pada pukul 12 malam. Di sana, telah berkumpul para pemuda dari berbagai asrama di Jakarta, antara lain dari Gedung Menteri 31, Gedung Cikini 71, dan mahasiswa perapatan 10. Kita harus bertindak tegas. Saya pikir Bung Karno di sini masih patut untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta akan diamankan luar kota, di mana mereka telah siap menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan. Sebab jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang untuk menghalangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan dulu sementara ke Rengas Dengklok. Baik, saya pun setuju. Di sana mereka tidak akan terpengaruh oleh Jepang. 6 Agustus 1945, pukul 4 pagi, para golongan muda yang diwakili oleh Soekarno, Istana, secara sore membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok menggunakan mobil yang dikemudikan oleh PCD atau Minoto Genu Asli. Bung Karno, kami harus bicara penting. Segera. Ada apa Soekarno? Apa yang begitu mendesak pagi-pagi begini? Bung, situasi semakin kritis. Jepang sudah kalah. Ini waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita harus bertindak sekarang sebelum mereka bertindak lebih jauh. Aku mengerti kegelisahan kalian, tapi kita harus bijaksana. Semua harus bekerja dengan baik. Tidak bisa gegabah. Justru itulah alasannya kami ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, jauh dari pengaruh Jepang dan tekanan lainnya. Bisa lebih leluasa mengambil keputusan. Kalian mau begitu? Apa kalian tidak percaya bahwa aku akan segera memproklamasikan kemerdekaan? Bukan begitu, Bung. Kami hanya khawatir jika terlalu lama menunda, kesempatan ini akan hilang. Banyak yang sudah tidak sabar. Kami tidak ingin Bung terpengaruh oleh Jepang atau dari lain. Aku tidak terpengaruh oleh siapapun. Kemerdekaan ini akan terjadi, tapi harus pada saat yang tepat. Tidak bisa didesak. Tapi kenapa, Bung? Rakyat menunggu, pemuda menunggu. Baiklah, jika memang kalian menyerah, aku akan ikut. Tapi dengan satu syarat, kalian harus percaya bahwa aku akan mengambil keputusan terbaik untuk bangsa ini. Kita pergi ke Rengas Dengklok, tapi aku tetap yang memutuskan kapan proklamasi akan dilakukan. Setuju, Bung. Kami akan mempercayakan semuanya kepada Anda. Yang penting, sekarang kita pergi. Baik, beritahu berkata, kita akan berangkat sekarang. 5 Desember, Soekarno, Hatta, dan para pemuda seperti Soekarno dan Sudarso berkumpul. Para pemuda terus mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan segera tanpa campur tangan Jepang. Bung Karno, kami membawa Anda sini untuk satu tujuan, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi harus dilakukan sekarang, tanpa campur tangan Jepang. Aku mengerti maksud kalian, tapi keputusan sebesar ini tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Kami sudah siap. Jepang sudah kalah. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kami tidak ingin proklamasi ini terlihat seperti dipaksakan oleh Jepang. Kami ingin proklamasi benar-benar bebas dari pengaruh mereka. Aku setuju, tapi tidak di sini, tidak sekarang. Kita harus kembali ke Jakarta. Kenapa harus di Jakarta? Begini kita aman dari pengaruh Jepang. Jakarta adalah pusat pergerakan. Proklamasi di sana akan lebih kuat. Aku janji, setelah kita kembali, proklamasi akan dilakukan. Apakah Bung benar-benar akan melakukannya? Aku berjanji, setelah kita kembali ke Jakarta, proklamasi akan dilakukan dan tanpa campur tangan Jepang. Baik, Bung. Kami akan percayakan keputusan ini pada Anda. Pada saat yang bersamaan, diadakan pertemuan di Jakarta antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Sudarso dan golongan muda yang diwakili oleh Soekarno. Saudara, saya mengerti keinginan kalian. Namun, proklamasi harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Kami hanya ingin Indonesia merdeka, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar proklamasi segera dilaksanakan. Bung Karno, Bung Hatta, saya datang untuk menjemput kalian kembali
besok, 17 Agustus. Apa jaminannya proklamasi akan benar-benar dilakukan besok? Saya berjanji dengan menguasai Ibu, proklamasi akan dilaksanakan besok pagi. Kalau begitu, kami setuju. Kalian bisa kembali ke Jakarta. Baik, kita kembali. Proklamasi akan dilakukan esok hari. Saya harap proklamasi benar-benar dilaksanakan besok. Kita harus terus mengawasi. Jalan ini terasa begitu panjang. Apakah kita bisa benar-benar bebas dari pengaruh Jepang? Tidak punya kesempatan ini. Proklamasi harus dilakukan besok. Apapun yang terjadi. Saya sudah memberikan jaminan, mereka tidak akan berani menunda lagi. Besok kita memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita harus tetap waspada. Kita masih mengawasi. Dan mereka bisa saja bertindak jika mengetahui rencana kita. Tiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Rumah Laksamana Medan adalah tempat yang paling aman untuk berlari. Ya, mereka berpihak kepada kita. Biar tahu dia rasa ada tempat untuk kemerdekaan kita. Kita harus segera menyusun naskah proklamasi begitu tiba di sana. Waktu masih dekat dan kita tidak boleh lama. Semoga semua berjalan lancar pada besok. Rakyat sudah menunggu proklamasi ini dulu. Besok jam 10 pagi di Pegangsaan Timur kita akan membacakan proklamasi. Inilah saatnya. Setelah kembali dari rehat Bengkulu, Soekarno dan Hatta mulai mendiskusikan naskah proklamasi. Saat itu, Soekarno-Hatta mempertimbangkan untuk memberi judul Maklumat Kemerdekaan. Selamat datang teman-teman, selamat masuk. Semoga selalu terbuka untuk Anda ini. Terima kasih Laksamana Medan. Kehangatan dan dukungan Anda sangat berakhir sekali. Saya merasa menghormati dan membantu perjuangan Anda selama. Kemudian ini telah saya siapkan untuk Anda menyusun naskah proklamasi. Mereka mempersiapkan mereka duduk, dan beberapa saat kemudian Iwan Kusuma-Sumarti dan Ahmad Sudarjo tiba dan turut duduk bersama. Pelayan rumah mereka menyiapkan teh hangat untuk mereka. Silakan dinikmati tuan-tuan. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan menyenangkan. Namun saya ingin beristirahat dan berdoa. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk bangsa Anda. Terima kasih Tuan Medan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Terakhir, Laksamana Medan naik ke lantai 2 rumahnya untuk beristirahat, meninggalkan Soekarno, Hatta, dan Sudarjo untuk memulai menuliskan teks proklamasi. Bagaimana jika naskah ini diberi judul dengan maklumat kemerdekaan? Tapi menurut saya, kata proklamasi lebih mencerdarkan tindakan tegas dalam menyatakan kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan Sudarjo mendiskusikan kata demi kata yang akan ditulis dalam draft tersebut. Mereka memutuskan untuk menggunakan istilah proklamasi untuk judul atas anjuran Iwan Kusuma-Sumarti. Soekarno menulis dengan tangan naskah teks proklamasi. Dalam penulisan tersebut disepakati bahwa Bung Hatta dan Sudarjo yang merumuskan isi teks proklamasi sesuai permintaan Bung Karno. Kita harus segera menutup teks proklamasi ini. Tapi, aku rasa Bung Hatta yang masih tepat untuk merumuskannya. Apapun itu, ini adalah proklamasi kita semua. Aku tahu, Bung. Tapi tolong bijak kau memilih kata-kata. Aku ingin proklamasi ini disusun dengan bahasa yang kuat, jelas, dan berwakil semangat. Baiklah kalau begitu. Kita akan merumuskannya bersama. Tapi aku akan mencoba menyusun kata-kata ini. Bagaimana supaya kita mengganti kata pengambilan dengan perubahan? Ini akan lebih cepat dalam konteks kita. Lalu, kata diusahakan lebih baik kita ganti menjadi diselenggarakan. Itu akan mempertegas maknanya. Baiklah. Dalam perumusan naskah proklamasi itu,
konsepnya kepada Bung Karno. Sedangkan Soekarno dan Caimin hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah selesai merumuskan konsep teks proklamasi dan disetujui oleh para perumusnya, kemudian Bung Karno meminta kepada Caimin untuk mengetiknya. Saya tolong terima ini agar bisa kita bacakan nanti. Ada masalah Bu. Di sini tidak ada mesin itu dengan berbahasa Latin. Kami ada mesin itu dengan huruf kanji. Kita harus bisa dari kantor berita Iban. Malam itu, Nyonya Sasuke-Mishima, pembantu rumah Laksamana Maeda, menyajikan nasi goreng untuk sahur Soekarno, Hatta, dan Sudarjo. Kemudian, ia diminta untuk meminjam mesin ketik oleh Caimin. Menurut aku, kita membutuhkan mesin itu dengan bahasa Latin untuk mengetik naskah proklamasi ini. Dan waktunya sangat terbatas. Apakah kamu tahu di mana kita bisa mendapatkannya? Saya bisa coba meminjam di kantor militer kita. Saya akan pergi dan mendapatkannya. Terima kasih, Nyonya Sasuke. Kita bergantung padamu. Sasuke-Mishima segera pergi menuju kantor militer Jepang dan bertemu Mayor Chandler, seorang perwira Nazi Jerman yang kemudian meminjamkan mesin itu untuk menghentikan naskah proklamasi. Tidak lama kemudian, dia kembali membawa mesin itu tersebut. Ini mesinnya yang mulia. Terima kasih, Nyonya Sasuke. Sekarang saya bisa mengetik naskah proklamasi ini. Dalam pemetikan naskah proklamasi dilakukan 5 perubahan terhadap naskah yang telah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Sudarjo. Kata hal 2 pada paragraf kedua diganti menjadi hal H. Kata sama pada paragraf kedua dan kedua diubah menjadi sama. Kata tempe pada paragraf kedua dari kedua diubah menjadi tempe. Penulisan tanggal dan bulan Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605 tahun Semeru yang sama dengan 1945 Masehi. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan diketik oleh Caimin, suasana semakin tegang. Malam itu, di rumah Laksamana Maeda, naskah proklamasi dibacakan berkali-kali di hadapan para hadirin. Namun, perdebatan muncul mengenai siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Naskah ini sudah siap. Sekarang kita harus putuskan siapa yang akan menandatangani. Kita bisa meminta semua yang hadir di sini untuk menandatangani agar seluruh elemen bangsa terwakili. Kita tidak punya banyak waktu. Cukup Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani. Apa nama bangsa Indonesia? Itulah yang lebih tepat. Mereka berdua adalah pemimpin kita. Dia mewakili seluruh rakyat. Kita lakukan ini atas nama bangsa Indonesia. Ini bukan sekedar tanda tangan. Ini simbol persatuan kita semua. Pagi nanti, jam 10, kita akan bacakan proklamasi ini di hadapan rakyat di kebangsaan Timur. Akhirnya, sidang berakhir pada sekitar jam 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945 menghasilkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cahaya remang-remang dari jendela menunjukkan waktu subuh. Fatmawati duduk di samping dari Junte yang sedang tidur. Soekarno memasuki kamar dengan lambat pelan, terlihat lelah dan lesu karena sakit malaria.
Badannya semakin lemah sekali. Suasana berubah, diiringi suara angkatan cepat dari dua fotografer, Franz dan Alfindo, yang sedang berlarian menuju kediaman Soekarno. Mereka membawa kamera. Wajah mereka dipenuhi ketegangan dan parah. Alex, kita harus cepat. Ini nomor sejarah. Jangan sampai terlewat. Iya, Franz. Kita tidak boleh lambat. Proklamasi untuk jam sekali dalam hidup kita. Tanpa beberapa pemuda dan anggota PETA, termasuk Suati Hendra, mulai berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Suasana tegang dengan banyak orang yang mulai berdatangan. Pemuda mulai resah karena proklamasi belum dikumandangkan. Dokter Muar mendekati salah satu penjaga rumah Soekarno, Sumur. Mengapa daripada benar-benar proklamasi dunia, kita sudah menunggu sejak pagi. Saya dengar Soekarno masih sakit, tapi kita harus mendesak agar proklamasi segera dikumandangkan. Bung Karno, para pemuda sudah menunggu. Mereka khawatir, kita harus segera mengumumkan proklamasi. Saya tidak akan mengumumkan proklamasi tanpa Hatta. Jika Hatta belum datang, tunggu. Dengan pakaian putih-putih, ia langsung menuju kamar Soekarno. Bu, saya sudah datang. Apakah sudah saatnya? Ya Hatta, ini saatnya. Mari kita bersama mengumumkan kemerdekaan bangsa kita.
berdiri di depan mikrofon, sementara Hatta di sisinya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa wahana penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan ratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri bahwa kepada mereka, tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang dibalas saja, kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang tersingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Kita dan bangsa kita, mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Mulai sekarang kita menyusun negara kita, negara merdeka, merdeka. Saya dengan bendera merah putih, Soekarno dan Hatta maju menuruni anak tangga terakhir dari seram besar lebih kurang 2 meter di depan kita. Ketika SKP Peti diminta maju untuk mengibarkan bendera, ia mundur. SKP mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya pada kali dibantu oleh Hendra. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memicu. Para hadirin dengan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama Indonesia Raya. Lanjut. Suara mana sih tuh? Yang nyanyi itu mana tuh? Yang nyanyinya mana?